Sidang perkara terdakwa Irfan Widianto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Sesuai dengan pesan lalu, hari ini adalah replik dari penuntut umum ya. Mengenai replik ya, kopinya juga pada hari ini dan dibacakan yang pokok-pokoknya saja ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jawaban penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Irfan Widianto SH SIK nomor kisah perkara PDM 123-DKTSL-10-2022. Untuk pendahuluan kami anggap dibacakan. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang dikemukakan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang berkaitan dengan fakta hukum, analisa fakta, dan analisa yuridis, pada dasarnya juga kami tolak dan kami tegaskan bahwa kami tetap pada butir-butir fakta hukum, analisa fakta, dan analisa yuridis sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kami hanya akan menguraikan beberapa hal yang kami rasa penting untuk kami pertegas kembali, yaitu sebagai berikut. Sebagai garda terakhir Polri sehingga terdakwa merasa tugas yang diberikan oleh saksi Agus Nurpatria adalah benar. Tanggapan. Penuntut umum dengan tegas menyatakan bahwa pendapat terdakwa tersebut adalah keliru. Seharusnya sebagai seorang prajurit Bayangkara, terdakwa lebih bisa membedakan mana tugas yang bisa dibenarkan dan mana tugas yang tidak dibenarkan. Di samping itu, terdakwa seharusnya juga bisa membedakan mana tugas yang menjadi kewenangan terdakwa dan mana yang bukan sebagai kewenangan terdakwa. Terdakwa juga harusnya bisa membedakan mana tugas yang menjadi kewenangan paminal dan mana tugas yang menjadi kewenangan dari penyidik. Apalagi sebagai seorang anggota Polri yang memiliki prestasi terbaik dengan predikat Adi Makayasa, seharusnya terdakwa juga bisa memberi sikap teladan dan contoh yang baik kepada anggota Polri yang lainnya, termasuk kepada atasan maupun kepada juniornya, dengan bersikap menolak melakukan perbuatan yang bukan menjadi kewenangannya dan bisa menimbulkan akibat dampak hukum. Sungguh sangat disayangkan apabila terdakwa sampai saat persidangan kali ini masih merasa tidak bersalah atas apa yang dilakukannya tersebut. Terdakwa sebagai seorang penegak hukum sejatinya bukanlah berpanglima pada perintah atasan, melainkan berpanglima pada hukum atau perintah undang-undang. Apabila seorang penegak hukum saja bisa membuat dalih yang demikian dangkalnya, bagaimana dengan masyarakat awam yang justru kita harapkan patuh dan taat pada hukum secara benar dan tanpa tebeng aling-aling? Terdakwa seharusnya telah menyadari dan mengakui kesalahannya, karena menyadari kesalahan adalah titik awal dari perubahan ke arah yang lebih baik. Sikap terdakwa yang terus membela diri atas kesalahannya menjadi presiden yang sangat buruk untuk institusi penegak hukum, karena justru akan menjadi pembenaran atas kesalahan-kesalahan penegak hukum lain yang telah atau mungkin akan dilakukan di masa depan. Seharusnya sikap terdakwa seiring dan sejalan dengan institusi Polri, di mana terdakwa bernaung, yang mana Polri telah mengambil sikap yang sangat terhormat dan menuntaskan penyidikan karena meyakini terdakwa dan rekan-rekan terdakwa telah melakukan kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. A.2. Tentang terdakwa menyatakan Satpam memiliki kewenangan memberi izin. Tanggapan. Penuntut umum dengan tegas menyatakan pendapat terdakwa tersebut adalah keliru, bahwa seharusnya terdakwa menyadari Satpam hanyalah sebagai orang yang dipekerjakan dan bukan sebagai pemilik DVR CCTV. Dan sesuai dengan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Abdul Zafar dan keterangan saksi Marjuki menyatakan mereka sebagai Satpam diangkat oleh Ketua RT, dan mereka menyatakan bahwa DVR CCTV adalah milik warga Komplek Polri Duren 3, sehingga sebagai orang yang bekerja dan bukan sebagai warga Komplek Polri Duren 3, pastinya mereka bukan sebagai pemilik DVR CCTV. Maka sepantasnya saksi Abdul Zafar tidak memiliki hak untuk memberi izin, sehingga seharusnya terdakwa sebagai seorang anggota Polri yang pernah memiliki prestasi terbaik bisa membedakan kepada siapa terdakwa harus meminta izin sebelum melakukan tindakan atau peranan mengambil, mengganti, menyalahkan sistem elektronik tersebut, sehingga adalah sangat keliru terdakwa dengan sengaja telah mengaburkan fakta adanya keterangan saksi Abdul Zafar, saksi Marzuki, serta saksi Seno Soekarto yang menjelaskan tanggung jawab atau izin atas DVR CCTV tersebut adalah dari Ketua RT. Pada saat persidangan, saksi Abdul Zafar justru dengan tegas menyatakan terdakwa tidak mempunyai etikat baik karena telah mencegah saksi Abdul Zafar untuk meminta izin kepada Ketua RT, dan juga terdakwa telah menolak permintaan saksi Abdul Zafar untuk memberitahu Ketua RT terlebih dahulu. Dan pernyataan terdakwa tersebut justru membenarkan fakta yang kami buktikan bahwa terdakwa memang tidak pernah meminta izin kepada Ketua RT, dan terdakwa sejak kedatangannya di lokasi sekira pukul 15.00 sampai dengan diambilnya DVR CCTV tidak pernah berusaha untuk meminta izin kepada Ketua RT, padahal terdakwa memiliki kesempatan dan waktu untuk itu. Di sini terlihat bahwa pernyataan terdakwa menyatakan bahwa Satpam memiliki wewenang untuk memberi izin hanya sebagai pembenaran yang dibuat-buat saja oleh terdakwa karena memang menyadari kesalahannya dengan tidak meminta izin kepada Ketua RT pada saat pengambilan DVR CCTV tersebut. A.3. Tentang terdakwa hanya menjalankan perintah. Tanggapan. Bahwa kami jaksa penuntut umum dengan tegas membantah dalil terdakwa dalam nota pembelaannya yang intinya menganggap bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena semata-mata dalam rangka menjalankan perintah.
Terkait hal ini telah kami uraikan secara komprehensif dalam surat tuntutan kami, yaitu pada bagian tidak adanya alasan-alasan pembenar dan alasan pemaaf. Namun untuk lebih mempertegas kembali, kami akan menguraikan alasan-alasan tersebut sebagai berikut. 1. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP. Terhadap penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP, Jan Remeling mengartikan kata berwenang bevoke dalam arti luas sehingga tidak hanya mencakup kompetensi orang yang memberi perintah, namun sekaligus keabsahan seluruh perintah tersebut. Beranjak dari itu, perintah yang tidak sah sekalipun diberikan oleh pejabat yang berwenang harus dipandang sebagai perintah yang diberikan secara tidak sah. Keabsahan objektif inilah yang menjadi titik tolak pandangan. Juga bila perintah yang tidak sah ternyata sekilas tampak sebagai perintah yang diberikan secara sah dan setiap orang merasa patut atau berkewajiban mematuhinya, hal tersebut tetap tidak mengurangi atau menafikan ketidakabsahan perintah dimaksud. Pada saat yang sama, kepatuhan pada perintah tidak akan serta-merta membenarkan perbuatan orang tersebut. Pendapat ahli hukum ini jelas memberikan ukuran-ukuran yang objektif terhadap penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP sehingga tidak serta-merta ketika seorang pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, mereka secara brutal kepadanya dapat diberikan alasan pembenar tanpa melakukan penilaian apakah perintah tersebut memenuhi ukuran-ukuran objektif sebagaimana dimaksud dalam doktrin dari ahli hukum Jan Remeling di atas. Maka untuk menghindari penerapan yang salah terhadap ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP sudah tepat dengan merujuk pada pendapat ahli hukum Jan Remeling yang memberikan ukuran-ukuran yang objektif terhadap penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP tersebut. Berikut kami uraikan alasan-alasan mengapa perintah yang diberikan oleh saksi Ari Cahaya Nugraha maupun saksi Agus Nurpatria kepada terdakwa tidak memenuhi ukuran-ukuran sebagai perintah dengan keabsahan yang objektif, yaitu sebagai berikut. Bahwa kedatangan terdakwa ke lokasi TKP di Duren 3 didasarkan dari perintah saksi Ari Cahaya Nugraha yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menyuruh terdakwa pergi ke TKP, bahwa memang benar saksi Ari Cahaya Nugraha merupakan atasan langsung terdakwa pada Ditipidum Barreskrim Polri, namun saksi Ari Cahaya Nugraha tidak mempunyai kewenangan terkait peristiwa pidana di TKP ataupun terkait kewenangan paminal, yang mana faktanya bahkan saksi Ari Cahaya Nugraha tidak pernah melaporkan kedatangannya di TKP tersebut kepada pembina fungsionalnya, baik kepada Kasubdit maupun kepada Ditipidum, sehingga perintah yang ia berikan kepada terdakwa adalah di luar tupoksi dan kewenangan terkait jabatan yang dimilikinya. Bahwa perintah yang diberikan oleh saksi Agus Nurpatria kepada terdakwa untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV merupakan perintah yang datang dari pejabat yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Bahwa sekalipun saksi Agus Nurpatria adalah pejabat dengan kewenangan di bidang paminal, namun ia tidak memiliki kompetensi dalam hal menyuruh terdakwa selaku penerima perintah yang tidak termasuk dalam penugasan proses penyelidikan pelanggaran paminal. Kedudukan dan pangkat saksi Agus Nurpatria yang lebih tinggi dari terdakwa tidak serta-merta membenarkan perintah yang diberikan dalam tugas-tugas khusus seperti halnya penyelidikan paminal atau penyelidikan tindak pidana. Sifat khusus tersebut ditunjukkan dengan harus adanya surat perintah tugas dalam melaksanakan perintah penyelidikan paminal. Hal ini berkesesuaian dengan azas lex scripta yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Selain itu, azas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara harus ditafsirkan secara ketat. Ketatnya pengaturan terhadap tindakan penegak hukum dalam beracara ini tentu saja berkaitan dengan penghargaan terhadap hak-hak orang lain yang kemungkinan akan dilanggar oleh para penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Sehingga tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan kewenangan yang jelas dan tertulis adalah bersifat tercela. Perintah dari seorang pejabat yang dilaksanakan semata-mata hanya karena penghargaan atas tingginya pangkat dan jabatan orang yang memberikan perintah adalah ketaatan secara buta. Terhadap hal ini, Hezwangkel Suringga menegaskan bahwa ketaatan secara buta tidak termasuk dalam hal hapusnya sifat pemidanaan. Dengan demikian, secara objektif perintah tersebut harus dipandang sebagai perintah yang tidak sah. Bahwa saksi Agus Nurpatria dan saksi Hendra Gunawan dalam persidangan beralibi, tindakan yang mereka lakukan terkait dengan DVR CCTV adalah berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki pada fungsi paminal, dan pada persidangan para saksi tersebut juga sempat menunjukkan surat perintah yang seolah-olah memberikan kewenangan terhadap saksi Agus Nurpatria untuk menyuruh terdakwa melakukan tindakan terkait DVR CCTV. Terkait dengan hal tersebut, Jan Remeling berpendapat bahwa ketika berhadapan dengan keabsahan perintah secara administratif, perlu dilakukan pemeriksaan relasi antara dua norma yang berbenturan, yaitu norma yang melegitimasi dan norma yang tidak melegitimasi. Dan juga dengan memperhitungkan hukum positif yang ada dan juga harus menilai dan mempertimbangkan ragam kepentingan yang terkait. Hal ini juga dikuatkan dalam Aris Hokrat tanggal 9 Desember 1940 yang menyimpulkan bahwa perintah harus dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang layak atau patut dalam kurung azas proporsionalitas. Doktrin dan aris tersebut sejalan dengan prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium yang tidak terikat pada pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh cabang hukum lain. Kemandirian hukum pidana ini dikenal dengan doktrin yang dikemukakan oleh Demersemen, yaitu the autonomy van het materieel strafrecht atau otonomi dari hukum pidana material. Intinya,
mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana khususnya dengan hukum perdata dan hukum tata usaha negara sebagai suatu cabang hukum lainnya. Kesimpulannya dikatakan bahwa mengenai perkataan yang sama, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya. Dengan demikian, pengertian keabsahan secara objektif haruslah dinilai secara material dan tidak cukup dengan penilaian formil sebagaimana pendekatan dalam hukum tata usaha negara. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perintah dalam ruang lingkup paminal terkait device CCTV tersebut tidak memenuhi penilaian keabsahan secara objektif dengan alasan sebagai berikut. Bahwa norma yang melegitimasi tindakan terkait CCTV yaitu ruang lingkup tugas paminal yang diatur dalam Perkadif nomor 1 tahun 2015 harus diuji dengan norma yang tidak melegitimasi tindakan terkait CCTV yaitu adanya surat perintah penyidikan nomor SP/955 dan sekian-sekian yang memberikan kewenangan penyidikan kepada orang-orang yang ditugaskan terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi sebagaimana diatur dalam KUHP. Terkait dengan benturan norma ini, ahli Floradianti berpendapat bahwa kewenangan yang muncul dari peraturan Kadif Propam berkaitan dengan pengamanan internal yang mencakup pelanggaran disiplin dari anggota Polri, namun jika diketahui juga ada kejahatan diatur dalam KUHP, maka harus diserahkan kepada penyidik yang sifatnya pro justisia. Dalam hal ini, tembak-menembak antar anggota Polri, yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam surat perintah penyidikan, termasuk hukum publik dan juga termasuk dalam internal Polri. Tapi apabila ada pelanggaran yang diatur dalam hukum publik, maka harus diutamakan hukum publik daripada pengamanan internal karena Perkadif berkaitan dengan pelanggaran disiplin bukan pelanggaran KUHP. Bahwa surat perintah penyidikan paminal sebagaimana disebutkan oleh saksi Hendra Kurniawan dan saksi Agus Nurpatria tersebut juga telah diuji oleh lembaga pengawas Polri sendiri sebagaimana termuat dalam petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama terduga pelanggar Agus Nurpatria yang mencantumkan barang bukti berupa surat perintah Kadif Propam Polri nomor Sprint/2055 sekian-sekian yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Namun, sekalipun ada surat tugas tersebut dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik, namun terduga pelanggar Agus Nurpatria tetap diputus bersalah karena melakukan pemufakatan jahat dengan AKP Irfan Widianto dengan cara memerintahkan AKP Irfan untuk cek dan amankan DVR CCTV yang ada di Pos Satpam Komplek Duren 3. Sekalipun putusan tersebut masih diupayakan banding administratif, namun tidak membantah fakta bahwa secara material dan objektif Majelis Sidang Komisi Kode Etik telah menilai bahwa adanya surat tugas maupun adanya kewenangan yang dimiliki saksi Agus Nurpatria dalam bidang paminal tidak membenarkan perintah yang diberikan oleh saksi Agus Nurpatria kepada terdakwa terkait DVR CCTV dan perbuatan saksi Agus Nurpatria dan terdakwa dinilai sebagai sebuah pemufakatan jahat. Bahwa sebagaimana disebutkan doktrin hukum pidana di atas, keabsahan perintah tersebut juga harus dihubungkan dengan kepentingan yang terkait dengan terbitnya surat perintah tersebut yang tidak terlepas dari keinginan saksi Ferdy Sambo yang ingin menutupi peristiwa sebenarnya atas penembakan Brigadir Yosua. Bahwa ikut sertanya fungsi paminal dalam pengolahan TKP ditunjukkan pada tanggal 8 Juli 2022 dengan adanya permintaan saksi Ferdy Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan untuk cek CCTV dan keikutsertaan fungsi paminal tersebut kembali ditegaskan oleh saksi Ferdy Sambo dengan menyampaikan kepada saksi Beni Ali dan saksi Hendra Kurniawan bahwa untuk selanjutnya agar dilakukan oleh paminal saja. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa terbitnya surat perintah tugas penyelidikan paminal tersebut adalah sebagaimana keinginan saksi Ferdy Sambo yang mempunyai kepentingan sangat besar untuk mengaburkan peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Berdasarkan ukuran-ukuran objektif di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perintah yang diberikan oleh saksi Ari Cahaya Nugraha maupun oleh saksi Agus Nurpatria kepada terdakwa tidak memenuhi keabsahan secara objektif. Sehingga dengan demikian, alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 KUHP tidak dipenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 2. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP. Bahwa pasal 51 ayat 2 KUHP mensyaratkan adanya itikat baik. Syarat ini secara harfiah dirumuskan secara subjektif dengan sangat luas seolah-olah bahwa baik kebodohan besar maupun kecerobohan dalam melaksanakan perintah atasan juga dianggap meniadakan penjatuhan pidana. Dalam hal ini, Jan Dermeling memberikan pembatasan dengan formulasi perintah yang secara layak dan nalar dipahami atau diterima sebagai sah. Itikat baik tidak dengan sendirinya diandaikan, namun harus dibuktikan. Jan Dermeling setelah mempelajari beberapa putusan Hokrat mendapat kesimpulan bahwa jurisprudensi memperketat pengertian atau subjektif dari itikat baik sedemikian rupa sehingga pelaku harus betul-betul tidak bersalah. Itikat baik harus ditafsirkan sebagai itikat baik dalam arti objektif, dalam kurung tidak adanya kesalahan. Kecenderungan terobjektifikasinya itikat baik dalam konteks afas yaitu tiadanya kesalahan, pada akhirnya juga mengimplikasikan bahwa unsur etis akan diberi peran yang lebih besar, bahwa yang bersifat menentukan bukanlah apa yang oleh undang-undang dirumuskan secara pasti, melainkan whether moral choice was in fact possible. Bahwa penilaian terhadap tidak adanya itikat baik secara objektif pada diri terdakwa saat melakukan perbuatan mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Bahwa dengan pengalaman selaku penyidik, terdakwa mengetahui DVR CCTV yang diambilnya terkait erat dengan pembuktian tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, di mana terdakwa tidak terlibat dalam kegiatan penyidikan tersebut.
bahwa dengan pengalaman selaku penyidik, terdakwa mengetahui apabila memang pengambilan di VRCTV tersebut dimaksudkan untuk kegiatan penyelidikan paminal, tentu saja cukup dilakukan dengan pengambilan saja tanpa perlu dilakukan penggantian dengan DVR yang benar-benar baru yang mengakibatkan seolah rekaman atas peristiwa yang terjadi pada saat tindak pidana dilakukan menjadi hilang tidak berbekas. Bahwa terdakwa mengetahui tindakan yang akan dilakukannya terhadap VRCTV bertentangan dengan kewenangan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, di mana pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Ridwan Soplanit yang merupakan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan justru mempertanyakan tindakan terdakwa, padahal saksi Ridwan Soplanit merupakan penyidik yang berwenang atas tindakan penyitaan dan pengolahan TKP. Bahwa terdakwa mengetahui tindakan yang akan dilakukannya terhadap VRCTV bertentangan dengan keinginan pemilik atau orang yang menguasai DVR tersebut, di mana pada saat terdakwa akan mengambil dan mengganti VRCTV di pos Satpam, saksi Abdul Japar selaku Satpam meminta terdakwa untuk minta izin atau melapor kepada ketua RT terlebih dahulu, namun terdakwa tidak melakukannya dan tetap melakukan pengambilan terhadap VRCTV tersebut. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tidak ada itikat baik secara objektif dari diri terdakwa, sehingga dengan demikian alasan pemaaf sebagai dimaksud ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP pun tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa selain alasan-alasan di atas, perbuatan terdakwa tersebut juga bertentangan dengan Perkadif nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam pasal 3 yang menyatakan prinsip-prinsip dalam penyelidikan paminal: A. Legalitas, B. Profesionalisme, C. Akuntabel, D. Kepastian hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan pengambilan dan penggantian di VRCTV tersebut tidak sama sekali tidak melaksanakan prinsip-prinsip penyelidikan sebagaimana pasal 3 Perkadif nomor 1 tahun 2015. Dengan demikian, penuntut umum dengan tegas menyatakan pendapat terdakwa tersebut adalah keliru sama sekali. Berdasarkan fakta diketahui terdakwa sebagai anggota Polri yang memiliki prestasi lulusan terbaik sudah mengetahui melihat adanya kejanggalan dari sejak awal kejadian, sudah mengetahui ada peristiwa tindak pidana dugaan pembunuhan di rumah saksi Ferdy Sambo. Selanjutnya, A4. Tentang terdakwa mengakui sistem elektronik tetapi jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan CCTV dan monitor. Tanggapan. Penuntut umum dengan tegas menyatakan kesimpulan terdakwa menyatakan jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan CCTV dan monitor tersebut jelas sebagai pendapat keliru. Adalah sangat berlebihan kesimpulan terdakwa yang beranggapan untuk membuktikan unsur sistem elektronik maka CCTV maupun monitor harus dihadirkan. Seharusnya jika terdakwa benar-benar mengikuti fakta persidangan, maka untuk pembuktian unsur sistem elektronik dengan mengaitkannya dengan adanya CCTV dan monitor di dalam pos Satpam tersebut sudah dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi Abdul Japar, Marzuki, dan keterangan terdakwa sendiri yang sudah menjelaskan di depan persidangan fakta tentang keberadaan CCTV. Yang diketahui terdakwa ada satu perangkat berada di atas gapura Komplek Polri Duren 3 dan ada satu unit monitor berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan memiliki 8 channel yang salah satunya menampilkan tangkapan kamera CCTV yang berada di atas gapura Komplek Polri Duren 3 dan mengarah ke rumah saksi Ferdy Sambo atau tempat kejadian perkara. Bahkan untuk mendukung pembuktian mengenai sistem elektronik dan akibat yang terjadi pada sistem elektronik tersebut, penuntut umum juga di dalam persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa keterangan ahli Heri Prianto dan keterangan ahli Adi Setia, sekaligus menampilkan video rekaman situasi kedatangan saksi Ferdy Sambo di rumah Dinas Polri Duren 3 sebagai tangkapan kamera CCTV yang berada di atas gapura yang mengarah ke jalan dan rumah saksi Ferdy Sambo. Dan selanjutnya penuntut umum juga telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut. 1. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 3706 sekian-sekian yang dibuat dan ditangani oleh Heri Prianto. 2. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 3705 garis miring sekian-sekian yang dibuat dan ditangani oleh Heri Prianto. 3. Berita acara pemeriksaan ahli atas nama Heri Prianto tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditangani oleh penyidik AKBP Purnomo dan seterusnya. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat tersebut, penuntut umum telah membuktikan unsur sistem elektronik sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan pada bagian analisa yuridis, sehingga dengan demikian dalil terdakwa ini dapat diabaikan dan dikesampingkan. B. Jawaban atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. B1. Tentang kesimpulan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya lebih dominan menerangkan tentang fakta-fakta persidangan terkait dengan keterangan saksi maupun keterangan ahli sebagaimana dituangkan dari halaman 7 sampai 70 yang kemudian dari fakta persidangan tersebut lalu penasihat hukum terdakwa langsung mengambil kesimpulan sepihak yang beraroma asumsi dengan mengabaikan fakta persidangan yang sebenarnya. Tanggapan. Kesimpulan sepihak yang beraroma asumsi dari penasihat hukum terdakwa untuk keterangan para saksi dan keterangan para ahli adalah kesimpulan yang keliru karena penasihat hukum terdakwa tidak mau mengambil fakta yang utuh dan sebenarnya dari persidangan. Hal ini dapat dilihat dari cara penasihat hukum terdakwa membahas fakta keterangan saksi Abdul Japar, saksi Marzuki maupun Seno Soekarto sebagai ketua RT yang jelas sebagai fakta persidangan menerangkan tindakan terdakwa yang mengambil dan mengganti di VRCTV tersebut adalah tanpa seizin mereka, khususnya tidak ada izin dari ketua RT Komplek Polri Duren 3. Namun secara sepihak penasihat hukum terdakwa tidak mau mengakui fakta tersebut dan malah berasumsi telah meminta izin kepada Satpam. Hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan.
Demikian juga terkait fakta atas cara tindakan atau peranan terdakwa dalam pengambilan dan penggantian DVR CCTV tersebut juga tidak dijabarkan oleh penasihat hukum terdakwa secara utuh, karena adalah fakta saat itu terdakwa melakukan tindakan atau peranan mengambil, mengganti, menyerahkan DVR CCTV tidak dilengkapi oleh surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat tanda terima dari pemilik, izin penyitaan dari ketua PN sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Demikian juga terkait fakta adanya rangkaian permintaan dari saksi Ferdy Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan, lalu kepada Ari Cahaya Nugraha, lalu kepada Agus Nurpatria, dan dari Agus Nurpatria kepada terdakwa. Atas fakta tersebut secara sepihak penasihat hukum terdakwa tidak mau mengakui adanya fakta bahwasanya saksi Ferdy Sambo, saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria adalah berbeda divisi dengan saksi Ari Cahaya Nugraha maupun dengan terdakwa. Sehingga adalah fakta terdakwa maupun saksi Ari Cahaya Nugraha alias Aceh bukanlah bawaan dari saksi Ferdy Sambo, saksi Hendra Kurniawan ataupun dari saksi Agus Nurpatria, karena mereka berbeda divisi dengan saksi Ari Cahaya Nugraha maupun dengan terdakwa. Namun penasihat hukum terdakwa sepertinya memaksakan dalam mengambil kesimpulan yang pada akhirnya dipenuhi aroma asumsi seakan-akan saksi Ferdy Sambo, saksi Hendra Kurniawan maupun saksi Agus Nurpatria adalah atasan dari terdakwa. B2. Tentang kesimpulan penasihat hukum terdakwa yang beranggapan saksi Agus Nurpatria punya kewenangan untuk meminta terdakwa mengambil DVR CCTV. Tanggapan. Kesimpulan sepihak yang beraroma asumsi dari penasihat hukum terdakwa dengan anggapan saksi Agus Nurpatria punya kewenangan untuk meminta terdakwa mengambil DVR CCTV adalah kesimpulan yang keliru. Bahwa terkait kewenangan pastilah akan menjadi pembahasan dalam pembelaan terdakwa yang tentunya akan sering diulang-ulang secara berlebihan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya, karena sepertinya penasihat hukum terdakwa sudah mengalami kesulitan dalam mencari dalih lain yang bisa dijadikan alasan untuk pembelaan terdakwa. Adalah sangat naif sekali kalau penasihat hukum terdakwa selalu memaksakan kesimpulan seakan-akan ada kewenangan dari saksi Agus Nurpatria untuk meminta terdakwa melakukan tindakan yang bukan jadi kewenangannya tersebut. Bahwa pada dasarnya secara jabatan saksi Agus Nurpatria adalah bertugas di divisi Propam, yaitu sebagai Kaden A Paminal. Di Paminal sendiri ada 3 kaden, yaitu Kaden A, B, dan C. Dan kaden yang terkait dengan IT hanyalah Kaden C. Itu pun hanya terkait dan terbatas pada alat handphone dan komputer milik personil Polri saja. Bahwa sangat jelas tidak ada kaitan antara saksi Agus Nurpatria sebagai Kaden A Paminal dengan tugas penyelidikan, suatu tindak pidana yang jelas merupakan kewenangan dari penyidik. Sehingga kesimpulan penasihat hukum terdakwa yang secara terus-menerus memaksakan adanya kewenangan dari saksi Agus Nurpatria ataupun pihak propam lainnya terkait dengan penyidikan hanyalah seperti pepesan kosong dan sebagai suatu tindakan membuang garam ke laut karena tidak memiliki dasar sama sekali. Pembenaran yang diberikan oleh saudara Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria perihal adanya fungsi tugas yang paralel antara penyidikan dan fungsi Paminal tentu saja bertentangan dengan kenyataan bahwa perintah Paminal tersebut justru diberikan oleh orang yang sangat potensial menjadi tersangka utama mengingat korban dan tempat kejadian berhubungan erat dengan Ferdy Sambo. Pada peristiwa pembunuhan tentu saja fungsi Paminal tidak boleh menjadi prioritas karena ada nyawa yang hilang akibat perbuatan seseorang yang diatur secara tegas dalam hukum publik. Sehingga fungsi penyidikan harus diutamakan dibandingkan fungsi Paminal yang hanya mengatur masalah pelanggaran disiplin. Dan secara fakta pun saksi Agus Nurpatria pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2023 tersebut jelas sudah mengetahui telah dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. B3. Tentang penasihat hukum terdakwa berpendapat dan berkesimpulan terkait dengan barang bukti tidak pernah dilakukan penyitaan. Tanggapan, kesimpulan sepihak yang beraroma asumsi dari penasihat hukum terdakwa dengan beranggapan terkait dengan barang bukti tidak pernah dilakukan penyitaan adalah kesimpulan yang keliru. Bahwa terkait dengan barang bukti di VRC TV sudah dilakukan penyitaan secara sah dan kami jelaskan bahwa dalam perkara terkait dengan ITE ini telah ditetapkan 7 orang tersangka atau terdakwa dan khususnya salah satu tersangka terdakwa adalah saksi Ferdy Sambo yang di satu sisi juga terkait dengan perkara-perkara pasal 340 KUHP. Sehingga saksi Ferdy Sambo menjadi tersangka atau terdakwa untuk 2 perkara yaitu perkara 340 dan perkara ITE atau perintangan. Dan terkait untuk barang bukti di VRC TV sudah dilakukan penyitaan di dalam perkara atas nama tersangka saksi Ferdy Sambo. Dan barang bukti terkait di VRC TV tersebut telah berulang kali dihadirkan dan diperlihatkan di depan persidangan kepada para saksi maupun kepada ahli dan kepada terdakwa sendiri. Dan barang bukti terkait di VRC TV sudah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para ahli yang dihadirkan di persidangan serta terdakwa sendiri yang mengakui barang bukti tersebut dilihat dari warnanya. Dan sebagai rangkaian kebenaran di VRC TV juga sudah dibenarkan dengan keterangan saksi pelapor yaitu saksi Aditya Cahaya Sumunar yang membenarkan barang bukti terkait di VRC TV tersebut sudah bersesuaian dengan DVR yang diambil dari Possatpam. Dan para saksi juga membenarkan terkait di VRC TV tersebut salah satunya merekam situasi yang mengarah ke Duren 3 yang tampilannya termasuk dalam salah satu channel monitor di Possatpam. Dan tangkapan kamera tersebut sudah dihasilkan dalam bentuk rekaman video sebagai informasi elektronik yang sudah ditayangkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri. Terkait dengan penyitaan barang bukti di VR tersebut, sudah dibenarkan oleh terdakwa sendiri yang dalam keterangannya telah menyerahkan sendiri di VRC tersebut kepada penyidik Polres Jakarta Selatan yang pada saat itu sedang melakukan penyidikan tindak pidana dengan tersangka Noviasah Yosua Huta Barat almarhum dan kemudian perkaranya dihentikan penyidikan.
Dan selanjutnya terhadap DVRC tersebut dilakukan penyitaan kembali oleh penyidik dalam perkara dengan nama tersangka Ferdi Sambo sebagaimana tertera dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776 sekian-sekian tanggal 12 September 2022. Hal ini telah kami terangkan berulang kali dalam persidangan, tapi entah mengapa penasihat hukum terdakwa tetap tidak memahami penjelasan dari kami tersebut dan tetap mempertanyakannya dalam nota pembelaan. B4 mengenai alat bukti ahli. Tanggapan bahwa dalam nota pembelaannya penasihat hukum terdakwa mempermasalahkan terkait dengan tidak dipanggilnya dua orang ahli, yaitu atas nama Profesor Dr. Mompang Panggabean dan atas nama Dwi Seno Wijanarko. Sangat disayangkan dalam nota pembelaannya tersebut penasihat hukum terdakwa dengan gegabah menyimpulkan bahwa penuntut umum telah keliru karena dengan sengaja telah menolak untuk menghadirkan dan membacakan keterangan dua ahli tersebut. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada penasihat hukum melalui majelis hakim yang mulia bahwa telah kami tegaskan pada saat persidangan penuntut umum telah menghadirkan ahli dalam bidang hukum pidana dan bidang forensik digital, sehingga dengan kehadiran ahli tersebut penuntut umum sudah merasa cukup dengan alat bukti yang dihadirkan termasuk untuk keterangan ahli, sehingga dengan demikian penuntut umum tidak lagi merasa perlu untuk menghadirkan kedua orang ahli yang disebutkan penasihat hukum tersebut. Adapun mengenai ketentuan pasal 160 ayat 1 huruf C KUHP yang dikutip oleh penasihat hukum di atas adalah hanya menyinggung mengenai kehadiran saksi di persidangan dan bukan kehadiran ahli, sehingga tidak tepat digunakan untuk mendelegitimasi tindakan penuntut umum dalam hal tidak menghadirkan kedua ahli tersebut. Bahkan penuntut umum dan juga majelis hakim memberi kesempatan seluas-luasnya kepada penasihat hukum untuk menghadirkan sendiri kedua ahli tersebut ke depan persidangan jika dirasa keterangan ahli menguntungkan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 65 KUHP. Namun kenyataannya penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum dan pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat kami, perbuatan terdakwa Irfan Widianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan dirancang pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer, serta surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut. Bahwa penuntut umum telah mempertimbangkan perbuatan dan peran terdakwa dalam tindak pidana yang dibuktikan dan penuntut umum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah mencoreng citra penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia, sehingga penuntut umum dalam hal ini telah tepat dalam memberikan tuntutan penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan kepada terdakwa. Sebagai bahan pertimbangan, putusan Mahkamah Agung RI nomor 471K/KR sekian-sekian tanggal 7 Januari 1982 tentang jurisprudensi pemidanaan telah mengingatkan kita semua bahwa penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam, tetapi juga bertujuan untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya serta dapat menjadi contoh untuk masyarakat yang lain untuk tidak berbuat sama. Sebagai penutup, izinkan kami untuk menyampaikan adagium hukum sebagai perlindungan kita bersama. Inde datae leges befortior omnia posset. Law were made lest the stronger should have unlimited power. Hukum dibuat, jika tidak maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Demikian replik ini kami bacakan terhadap pledoi terdakwa Irfan Widianto dan penasihat hukum terdakwa Irfan Widianto. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jakarta, Senin tanggal 6 Februari 2023, penuntut umum ditandatangani. Soft kopinya jangan lupa ya. Baik, selanjutnya ya diberi kesempatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.